Studi kelayakan bisnis, wirausaha, rangka atap, dan plafon. Potensi dan peluang usaha. Wirausaha rangka atap dan plafon merupakan suatu jenis usaha perorangan yang menjual berbagai macam rangka atap dan plafon yang dijual kepada masyarakat luas. Potensi dari wirausaha rangka atap dan plafon ini yaitu akan mampu optimis menjadikan usahanya menjadi lebih besar dari sekarang dengan permintaan yang meningkat walaupun dengan pasar yang masih turun. Wirausaha rangka atap dan plafon melakukan usahanya dengan sistem cash flow yang menggambarkan adanya arus uang masuk atau cash inflow dan uang yang keluar atau cash outflow, di mana pemilik usaha memesan dan membeli terlebih dahulu ke tempat produksi rangka atap dan plafon tersebut, kemudian ia jual kembali terhadap konsumen baik perorangan maupun borongan. Latar belakang usaha. Wirausaha rangka atap dan plafon dipilih oleh pemilik usaha untuk dijadikan bisnis atau usahanya dikarenakan 1. Dorongan keluarga yang memberikan saran untuk membuka usaha seperti ini. 2. Belum adanya kompetitor sehingga mampu membuat usaha ini semakin lancar dan memperoleh laba atau keuntungan tanpa memikirkan kompetitor. 3. Dari segi bisnis yang diminati oleh pemilik usaha, baik itu dari tujuan bisnisnya maupun dari kegiatan bisnis dan keuntungan dari bisnis tersebut. 4. Adanya modal yang cukup untuk mendirikan usaha atau bisnis ini. Wirausaha rangka atap dan plafon ini didirikan karena melihat peluang dari bisnis ini yang mampu memberikan keuntungan yang cukup dikarenakan kompetitor dengan bisnis yang sedikit. Tujuan berdirinya usaha. Tujuan dari didirikannya wirausaha rangka atap dan plafon ini ialah untuk berkembang dan profit, yaitu memperoleh keuntungan atau laba dari usahanya serta belajar untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ruang lingkup usaha. Dalam ruang lingkupnya, wirausaha rangka atap dan plafon melayani seluruh konsumen, baik dalam perumahan saja maupun juga mampu dalam skala yang besar. Seiring proses jalannya wirausaha rangka atap dan plafon ini yang berusaha untuk selalu berkembang dan lancar serta mencapai keuntungan atau laba, wirausaha ini juga berkeinginan untuk berekspansi, di mana yang disebut memperbesar atau memperluas usaha keluar daerah agar mampu membuat wirausaha yang dijalankan lebih maju dan tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Aspek pasar dan pemasaran. Wirausaha rangka atap dan plafon memiliki pasar yang cukup luas karena mencakup konsumen perorangan ataupun dalam bentuk borongan. Dalam menjalankan bisnisnya tidak mengadakan promo khusus, tetapi melalui mulut ke mulut atau secara langsung. Cara wirausaha rangka atap dan plafon untuk menggait para konsumen bertahan dan menjadi loyal, yaitu dengan memberikan harga khusus pada konsumen tertentu, sehingga konsumen merasa puas dan tetap melakukan pembelian ulang. Dari deskripsi pasar, baik dalam jumlah dan permintaan pembelian masih fluktuatif atau naik turun. Namun komposisi pembelian antara rangka atap dan plafon tetap seimbang karena pasar tidak bisa diprediksi. Aspek teknis, teknologi, dan operasional. Pertama, lokasi. Wirausaha rangka atap dan plafon berlokasi di Jalan Sri Kandi, Sambangan Singaraja yang terletak sebelum pertigaan Sangket. Kedua, tenaga kerja. Wirausaha rangka atap dan plafon ini merupakan usaha mandiri tanpa karyawan tetap, namun terkadang menggunakan buruh harian dalam proses pengangkutan yang diperkirakan dalam jumlah banyak. Ketiga, proses pemesanan. Wirausaha rangka atap dan plafon melakukan proses pemesanannya dengan cara membawa PO atau purchase order. Aspek manajemen personalia. 1. Struktur organisasi. Adapun struktur organisasi dari wirausaha rangka atap dan plafon yang mana terdapat pemilik serta buruh harian. Kedua, uraian tugas.
Sebagai pemilik, adapun uraian tugasnya adalah: 1. Memastikan jumlah barang yang tersedia sudah sesuai. Kedua, menerima dan mencatat pemesanan ataupun pembelian dari konsumen. Ketiga, memastikan barang sampai di tujuan dengan keadaan baik. Keempat, bertanggung jawab atas jalannya usaha. Tugas buruh harian adalah membantu proses pengangkutan dan pemasangan barang. Ketiga, sistem pengupahan. Wirausaha rangka atap dan plafon hanya menggunakan buruh harian pada situasi tertentu. Jadi sistem pengupahannya menggunakan sistem DW atau harian. Aspek ekonomi. Wirausaha rangka atap dan plafon mampu menyerap tenaga kerja walau dengan sistem harian untuk situasi tertentu. Saat ini, usaha yang sedang berjalan masih mengandalkan tenaga pemilik. Namun ke depannya, usaha ini lebih berkembang sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar dan membantu perekonomian masyarakatnya. Aspek keuangan. Berikut laporan neraca Buleleng Indah Gipsum. Berikut adalah proyeksi laba rugi Buleleng Indah Gipsum. Berdasarkan rumusan proyeksi laba tersebut, maka dibuat perhitungan net value, index probability, IRR, dan payback period yang diwujudkan untuk mengetahui masa pengendalian investasi modal yang tertanam. Net present value atau NPV dengan tingkat suku bunga 20% menghasilkan sebesar 13.874.120. Indeks probability menghasilkan nilai 1,5, internal of return atau IRR menghasilkan jumlah sebesar 45%. Jadi IRR 45%, maka proyek ini layak didirikan atau disebut feasible. Payback period dihitung untuk menghitung masa pengembalian investasi atas modal yang ditanam. Didapatkan bahwa payback period lebih cepat dari umur ekonomi usaha, yaitu 3 tahun. Maka proyek ini dikatakan menguntungkan. Aspek sosial budaya. Adanya wirausaha rangka atap dan plafon di tengah masyarakat tidak menemui keluhan yang mengganggu masyarakat. Justru dengan adanya usaha ini, masyarakat merasa terbantu, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan harian maupun bagi masyarakat yang sedang menjalankan proses pembangunan, sehingga masyarakat sekitar tidak perlu ke daerah kota memenuhi kebutuhan membangunnya dengan keberadaan wirausaha ini. Aspek hukum. Wirausaha rangka atap dan plafon berlokasi di Sambangan Singaraja menjual kebutuhan dalam proyek pembangunan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan daerah, sehingga keberadaan usaha ini telah mendapatkan izin dari kelurahan setempat. Upaya pengembangan. Wirausaha rangka atap dan plafon merupakan usaha yang berkembang dalam ruang lingkup mikro. Usaha ini berdiri selama 3 tahun lamanya, sehingga sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi konsumen dan pangsa pasarnya. Awalnya usaha ini bertempat pada lokasi yang sama, namun dengan area yang lebih kecil, dan sekarang mereka mampu mengembangkan usahanya yang bisa dilihat dari stok barang yang lebih banyak dan area yang cukup luas, sehingga ini menunjukkan upaya pengembangan dari pemilik usaha. Kedepannya mereka berharap bisa memperluas pasar dengan menggarap atau memproduksi lis dan gipsum sendiri. Selain itu, ada pula upaya pengembangan dengan berekspansi keluar daerah. Kendala dan masalah. Wirausaha rangka atap dan plafon mengakui bahwa tidak menemukan permasalahan yang berat. Namun kendala yang ia temui yaitu pada keterbatasan tenaga kerja.
Selain itu, masih terkendala tempat dalam memproduksi produk dengan varian baru seperti list dan gipsum. Dalam hal persaingan bisnis, kendala yang ditemui seperti sulitnya menjangkau konsumen yang terletak agak jauh karena para konsumen memilih membeli pada penyedia barang yang terletak di sekitar daerah tersebut. Jikapun ada dari luar daerah, kebanyakan dari konsumen tersebut enggan memperhitungkan biaya pengirimannya. Selain itu, harga juga menjadi alasan pertimbangan para konsumen sebagai perbandingan pada kompetitor lain. Tetapi pemilik tetap mempertahankan harga tersebut walaupun sedikit lebih tinggi, namun mereka menjamin dari kualitas barang yang dimiliki. Sekian dan terima kasih.